Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia dalam ibadah Minggu yang ke-16 setelah Trinitatis yang dipersiapkan oleh HKI Daerah 7, Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, ayat yang pertama dan yang kedua. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya kami tidak dapat melakukan yang baik tanpa penyertaan-Mu. Oleh karena itu,
kasihanilah kami. Berilah hikmat sorgawi, agar kami dapat mengenal dan melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami senantiasa tinggal dalam firman-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan pengganti Dasatita pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pengganti Dasatita. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, ayat 2 dan yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dan memohon pengampunan akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri. Melalui darah anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Marilah kita secara responsoria membaca epistel pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-14, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440, ayat yang pertama dan yang kedua, Di Badai Topan Dunia. Di badai
marilah kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayatnya yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya diperkenankannya mengurapi setiap kita yang sungguh tulus datang beribadah memuliakannya. Ya Bapa dalam Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus, lihatlah umat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sapaan kebenaran-Mu. Karena itu layakkanlah kami umat-Mu Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah Engkau dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Kami umat-Mu sedia untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan pada Minggu 27 September 2020 dinyatakan di dalam Kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku."
Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikianlah firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang. Shalom saudara-saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan atau nats firman Tuhan menyatakan dan menceritakan bagaimana cara Raja Daud menggenapi janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Itu boleh kita lihat di dalam kitab sebelumnya di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 15 sampai 17. Berbeda dengan kebiasaan para raja yang lainnya, biasanya mereka kalau masih ada keluarga dari musuhnya, maka akan memusnahkan sama sekali. Dan dianggap merupakan suatu bahaya kalau masih terus dibiarkan hidup. Karena mungkin saja keluarga para musuhnya akan membentuk satu kelompok atau berkonspirasi untuk menjadi pasukan pemberontak melawan raja yang berkuasa atau bertakhta pada saat itu. Namun tidak demikian dengan Raja Daud. Justru dia tidak melakukan hal sedemikian. Ia justru menyuruh menyelidiki kalau masih ada keturunan daripada Raja Saul yang pernah memusuhinya melalui seorang hamba Saul yang bernama Ziba. Dan ternyata memang masih ada, yaitu anak daripada sahabatnya yang bernama Jonatan. Dan nama anak Jonatan tersebut adalah Mefiboset. Namun anak Jonatan yang bernama Mefiboset ini sekarang sedang bersembunyi karena rasa takut, rasa malu, rasa khawatir. Dan dia bersembunyi di sebuah rumah seorang yang bernama Makir bin Amiel di Lodebar. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa anak laki-laki Jonatan ini juga mengalami cacat pada kakinya. Setelah Raja Daud meminta Ziba membawa Mefiboset yang sedang mengasingkan diri ini. Dan ketika Mefiboset sudah datang, bersujudlah dia. Seraya menyatakan, inilah hambamu, Tuanku. Dengan sangat ketakutan sebenarnya Mefiboset menghadap Raja Daud. Ada satu pertanyaan, hendak diapakankah aku? Apakah aku akan disingkirkan lebih jauh lagi? Namun ternyata Raja Daud memberikan jawaban yang sungguh menenangkan hati Mefiboset. Janganlah takut, sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Aku bahkan akan mengembalikan kepadamu segala ladang nenekmu Saul. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dan ketika melihat respon daripada Raja Daud, Mefiboset semakin merendahkan dirinya. Dia bersujud dan berkata, siapakah hambamu ini yang seperti anjing yang mati, namun mendapat perlakuan yang istimewa dari raja.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Raja Daud dengan menghormati perjanjian yang dibuatnya dengan Jonatan sahabatnya adalah anak daripada musuhnya Raja Saul. Sekalipun Jonatan sudah mati, namun tidak membuat Daud untuk lupa akan perjanjiannya. Di sini boleh dilihat bahwa Daud sungguh sangat layak menjadi seorang raja yang memimpin Israel. Karena perjanjian yang dibuat dengan Jonatan sahabatnya itu diikat di hadapan Allah. Kita boleh lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 18. Kesetiaan itu penting, apalagi bila terikat dalam satu janji, bukan hanya di hadapan manusia atau di antara manusia, tetapi ketika janji itu diucapkan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan Kristus, di dalam banyak kenyataan sekarang, orang tidak lagi mampu berkomitmen di dalam kata-kata yang telah diucapkannya. Bahkan di dalam janji-janji. Saat ini kita akan memasuki masa-masa pilkada. Meskipun di dalam situasi pandemik corona. Kita mungkin boleh memeriksa dan melihat dan mengingat bagaimana janji-janji itu diucapkan oleh para calon-calon pemimpin. Namun banyak kenyataannya tidak dipenuhi. Dan bukan hanya oleh calon-calon pemimpin di negara kita, di pemerintahan kita. Bahkan mungkin kita sendiri di tengah-tengah kehidupan kita keseharian. Baik di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan tidak seirama dan tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang pemberani. Namun ketika ada sesuatu yang sedang menghadang kita, kita adalah orang yang lebih dahulu lari terbirit-birit. Kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Namun ketika ada tugas-tugas dimandatkan kepada kita, kita tidak kurun untuk menyelesaikannya dengan benar dan baik. Banyak contoh-contoh lain di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak lagi menjadi orang yang bisa berkomitmen di dalam janji-janji kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, di tengah-tengah kenyataan kehidupan Raja Daud, seorang raja yang diperkenankan Tuhan memimpin Israel, dia tidak memikirkan kepentingannya pribadi. Dia tidak takut apakah nanti akan ada konspirasi ketika keluarga daripada Raja Saul yang masih hidup memberontak terhadap dia. Dia lebih mementingkan bagaimana janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Bahkan sekalipun ketika ia berjanji di hadapan Allah dengan Jonatan yang telah meninggal, ia tetap ingat untuk memenuhinya. Dan janji itu dipenuhi melalui keturunan Jonatan yang bernama Mephiboset, yang sebenarnya sudah pergi untuk mengasingkan diri. Mephiboset seorang anak yang pada usia 5 tahun ketika melarikan diri pada saat itu bersama inang pengasuhnya terjatuh dan kakinya menjadi cacat. Kemudian ia mengasingkan diri dalam pemerintahan Raja Daud. Di dalam keterbatasannya secara jasmani, dia juga merasa dia tinggal seorang diri. Dia merasa terasing, dia merasa tidak lagi mendapat tempat di dalam kerajaan yang dipimpin Daud pada waktu itu. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Daud tidak seperti yang dia pikirkan. Raja Daud mengundang dia dan memberikan satu ketenangan, satu janji,
yang boleh ditepati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh lihat bagaimana kasih yang ditunjukkan oleh Raja Daud kepada Mephiboset. Dia menyatakan dengan jelas bahwa bukan karena dia seorang raja, bukan juga karena dia seorang yang sudah mempunyai kuasa atau harta yang banyak, tetapi dia adalah seorang raja yang takut akan Allah. Kalau kita lihat, aku akan menunjukkan kepadamu kasih yang dari Allah. Daud sebagai seorang raja yang takut akan Allah, dia mengangkat kembali keluarga yang sisa daripada musuhnya. Bahkan ketika dia tahu bahwa keluarga itu adalah seorang yang memiliki keterbatasan secara jasmani. Bahkan mungkin juga Daud lebih dalam lagi melihat ketakutan sehingga Mephiboset harus mengasihkan diri ke sebuah tempat di Lodebar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita boleh melihat bagaimana seorang raja dipakai oleh Allah, seorang raja yang tetap takut akan Allah, seorang raja yang tetap komitmen di dalam janjinya kepada sahabatnya. Ia boleh mengangkat keterbatasan itu, ia boleh mengangkat keterasingan itu, ia boleh memulihkan Mephiboset yang merasa tidak punya arti dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Satu pernyataan diri, satu keputusasaan. Satu hal yang mungkin sering kita abaikan di dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa melihat keadaan kita sekitarnya, dan kita membandingkan diri kita, dan kita merasa kita adalah orang yang sempurna, orang yang mapan dengan segala yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengajak kita lewat kebenaran firman-Nya pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Kristus Yesus, untuk kita bisa melihat saudara-saudara kita yang termarginalkan, yang merasa diasingkan di dalam keterbatasan mereka, khususnya di dalam keterbatasan fisik. Tema kita pada saat ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Mengingatkan kita bagaimana sebenarnya kita diajak untuk mengangkat saudara-saudara kita yang merasa mempunyai keterbatasan. Epistel kita juga mengatakan ketika engkau mengundang seorang, janganlah undang orang-orang yang berada. Tapi undanglah mereka yang miskin, yang cacat. Karena pada waktunya nanti, ketika mereka tidak mampu membalas kebaikanmu, maka engkau akan mendapat upah yang besar di surga. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini bagaimana kita menjadikan diri kita alat kasih Allah. Memperlihatkan kasih Allah lewat kehidupan kita. Lewat kepedulian kita. Khususnya kepada sesama yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Dan memberikan mereka kesempatan untuk juga merasakan berkat-berkat Tuhan. Kesempurnaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, meskipun ada keterbatasan yang Tuhan berikan buat mereka. Janganlah kita justru membuat mereka semakin terasing, atau bahkan membuat mereka merasa tidak berharga. Tapi terus nyatakanlah kasih Allah, dengan mengingat bahwa kita juga adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang juga tidak sempurna. Tetapi di dalam Kristus Yesus, segala kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita, telah diangkat oleh Yesus.
Dan kita telah menerima kasih Allah. Kita telah disempurnakan kembali. Gambaran kemuliaan Allah yang telah hilang telah kembali lagi diberikannya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita belajar menjadi orang-orang yang berkomitmen, menjadi orang-orang yang punya integritas yang tinggi, menjadi orang yang punya keagungan hidup, yang boleh berkomitmen di dalam kata-kata dan juga ditunjukkan di dalam perbuatan. Ketika kita menjadi alat kasih Allah kepada sesama kita, khususnya yang memiliki keterbatasan secara jasmani, yang juga merasa terasingkan, yang merasa tidak memiliki harga di dalam hidupnya, ingatlah bahwa Yesus telah membuat itu semua terlebih dahulu kepada kita. Dan kita yang diangkat dan dilayakan oleh Yesus, selayaknya juga kita menjadikan sesama kita untuk merasakan kasih Allah melalui pribadi kita, lewat kata dan perbuatan. Yesus mengangkat kelemahan-kelemahan kita. Yesus merespon seperti Raja Daud merespon Mephiboset dan memberikan kita ketenangan ketika Daud menjanjikan bahwa semua harta akan diberikan kembali, harta daripada Raja Saul, nenek atau kakek daripada Mephiboset. Bahkan dia mengundang Mephiboset akan seumur hidupnya makan sehidangan dengan raja. Demikian juga Allah Tuhan kita melalui Yesus Kristus telah mengundang kita di dalam segala ketidaklayakan kita dan menjadikan kita anggota keluarganya serta melayakan kita untuk kelak makan sehidangan bersama dengan Kristus di sorga kelak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah Daud kecil yang menyatakan kasih Allah di dalam banyak keterbatasan sesama kita. Dan biarlah lewat pribadi kita juga boleh menjadikan saudara-saudara kita kembali menjadi manusia yang berharga. Bukan hanya di hadapan sesama, terlebih juga ketika Allah sendiri yang berinisiatif mengembalikan kemuliaan itu menjadi milik kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu berkatilah. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman-Mu. Dan ajarilah kami untuk bisa seperti Raja Daud, selalu menunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan kami,
bagi sesama kami. Terlebih bagi mereka yang memiliki banyak keterbatasan, bagi mereka yang memiliki banyak kekurangan, ketidaksempurnaan di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, biarlah lewat kehadiran kami Tuhan, kami boleh Tuhan memberikan ketenangan bagi saudara-saudara kami. Bahkan kami boleh memperlihatkan bagaimana Tuhan mengangkat setiap kami, bahwa kami adalah manusia yang berharga di hadapan sesama kami dan juga di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus Kristus telah menebus kami, mengangkat kami dari segala kelemahan kami. Dan kami percaya Bapa, ketika kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Seperti firman-Mu juga Tuhan, ketika kami berbuat sesuatu kepada saudara kami yang paling kecil, maka kami juga sebenarnya berbuat untuk Engkau. Ajarlah kami Tuhan bukan untuk menjadi penikmat dan pendengar firman-Mu saja, tapi biarlah pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami bersyukur di dalamnya. Amin. Kita akan respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas karunia berkat Tuhan yang terus mengiring-iringi perjalanan hidup kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Di sini kami Tuhan memuji nama Tuhan lewat peribadahan yang kami lakukan. Biarlah setiap pujian kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Dari gereja Tuhan HKI Cawang Cililitan ini, kami berseru memanggil nama Tuhan di dalam doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa permohonan kami kepadamu. Seturut dengan firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, untuk menunjukkan karakter identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kami manusia, sekalipun dia pernah menyakiti kami. Ada kisah Daud dengan Mephiboset.
cucu dari Raja Saul. Persahabatan Daud dengan Jonatan membuahkan hasil kepada keturunannya. Ajar kami juga Tuhan lewat kasih itu, boleh mengasihi orang lain, sekalipun mereka pernah membuat kami kesal, kecewa. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Berkatilah kami dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Sebagai hamba Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Tuhan yang ada di daerah HKI pelayanan, secara khusus di daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan. Biarlah Tuhan yang mendahului setiap langkah kaki mereka. Kemanapun umat-Mu pergi melangkahkan langkinya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mendahului, Tuhan yang menjauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bahkan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kami. Biarlah sukacita Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan umat-Mu. Bahkan setiap pekerjaan tangannya, Tuhan lipat gandakan, cukupkan setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang ada di HKI. Secara khusus pelayan-pelayan Tuhan di HKI daerah 7 Pulau Jawa ini. Para pendeta, para guru huria, penatua, guru-guru sekolah minggu, bahkan pelayan-pelayan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadat, Tuhan yang memberkati. Biarlah semangat pelayanan kami terus berkobar, terus boleh kami melayani Tuhan. Walaupun kami lakukan lewat virtual, lewat media sosial. Ajar setiap kami Tuhan untuk terus bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan bahkan umat Tuhan yang ada di gereja ini HKI Cawang Cililitan, yang boleh menyediakan tempat ini bagi kami. Berkati mereka, bahkan mereka di dalam kehidupannya, Tuhan yang melipat gandakan sukacitamu. Bapa, kami berdoa juga buat pemerintah kami, negara kami Republik Indonesia ini. Engkaulah yang memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, supaya mereka Tuhan di dalam memimpin dan memberi keamanan kepada masyarakat kami. Secara khusus kami yang berada di DKI ini, Tuhan yang memberkati. Bapa, kami sadar juga kami adalah orang yang berdosa. Biarlah Engkau yang menghapuskan segala dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami menerima berkat-Mu. Kami berdoa buat umat-Mu yang hari ini terbaring sakit, dirawat di rumah sakit dan juga yang dirawat di rumah. Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Lewat kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sepatah kata saja Tuhan katakan sembuh, maka penyakitnya boleh disembuhkan. Berkati makanan, obat-obatan dan minuman, perawatan medis yang boleh mendampingi mereka, bahkan keluarga juga. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang berduka karena kehilangan. Biarlah Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Bahkan kami juga Tuhan terkadang punya penyakit di hati, di pikiran, bahkan di tubuh kami. Tuhan angkat dan pulihkan semuanya itu. Bagi jemaat-Mu yang bepergian, melakukan perjalanan, Tuhan yang melindungi di perjalanan mereka. Ini doa permohonan kami. Kasihani kami dan dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan, dan ketika kita bernyanyi, kita akan memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.